Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memperkenalkan diri, kami dari kelompok 11 terdiri dari saya, Adi Frigiawan, berikut ada Salma Nur Hamidah dan Dias Anggi Lestari. Di sini kami akan menjelaskan yaitu analisis pengaruh taraf media tanam terhadap pertumbuhan jagung. Penyampaian pertama akan disampaikan oleh Salma. Bab 1 latar belakang. Teman-teman bisa dilihat dalam slide berikut. B. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas dapat dirumuskan beberapa permasalahan yaitu 1. Apakah pengaruh taraf kapas terhadap pertumbuhan jagung? 2. Bagaimana hasil pertumbuhan jagung terhadap perbedaan taraf kapas? C. Tujuan penelitian. 1. Untuk mengetahui pertumbuhan tanaman jagung yang menggunakan kapas. 2. Untuk mengetahui hasil pertumbuhan jagung pada taraf yang berbeda. D. Perumusan hipotesis. 1. Media tanam merupakan komponen yang diperlakukan dalam proses bercocok tanam. Dalam penelitian ini media tanam menunjukkan kemungkinan adanya pengaruh terhadap tumbuhan jagung sehingga dapat ditarik hipotesis H1 media tanam berpengaruh terhadap pertumbuhan jagung. 2. Adanya perbedaan taraf media tanam pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui media tanam mana yang lebih cocok digunakan untuk mendapatkan hasil pertumbuhan jagung yang optimal, sehingga dapat ditarik hipotesis H2 perbedaan yang signifikan antara taraf media tanam kapas. Manfaat penelitian. Dengan diadakan penelitian ini diharapkan dapat 1. Memberikan informasi tentang media tanam yang baik pertumbuhan jagung. 2. Sebagai bahan referensi penelitian selanjutnya. Selanjutnya akan disampaikan oleh Aldi. Terima kasih bersama. Berikut saya akan menjelaskan bab 2 yang pertama yaitu landasan penelitian terdahulu. Pada penelitian ini juga teman-teman bisa melihat pada penjelasan slide berikut. Selanjutnya, yang kedua merupakan landasan teori. Karena kami mengambil jagung, maka kami akan menjelaskan tentang jagung. Tanaman jagung merupakan tanaman musiman yang dimana siklusnya terjadi antara 80 sampai 150 hari. Pada paruh pertama, tanaman jagung ini akan terjadi pertumbuhan vegetatif dan sisanya akan pertumbuhan vegetatif. Tanaman ini juga pula termasuk pada tanaman biji-bijian atau Scleria dan termasuk pada keluarga rumput-rumputan menurut Arya Ningrum pada tahun 2004. Yang berikutnya, media tanam. Kemudian teman-teman juga bisa melihat pada slide berikut, saya akan menjelaskan secara singkat menurut Urianingsih pada 2004 yang menjelaskan media tanam merupakan media untuk menumbuhkan tanaman, tempat akar, atau bakal akar akan tumbuh dan berkembang. Media tanam pula digunakan untuk tempat berpegangnya akar tanaman agar dapat tegak kokoh berdiri di atas media tanam tersebut dan sebagai sarana untuk menghidupi tanaman. Yang berikutnya, pastinya jagung akan dipengaruhi oleh beberapa hal sebagai berikut. Yang akan pengaruhi itu ada dua, yaitu eksternal dan juga dalam internal. Hal-hal yang tersebut akan meliputi yang pertama, gen tanaman, hormon tanaman, enzim tanaman, pemberian nutrisi, intensitas cahaya, dan air.
Karena kami akan menggunakan rancangan acak kelompok atau ROK, kami akan menjelaskan secara singkat RAK itu apa. RAK merupakan sebuah rancangan percobaan yang digunakan untuk kondisi tertentu yang tidak homogen, yang sebagian besar dilakukan pada kegiatan yang berhubungan dengan pertanian, yang juga memiliki prinsip pengawasan dan tempat percobaannya dikelompokkan menjadi bagian relatif. Berikut teman-teman juga bisa melihat RAK itu sebagai berikut. Berikutnya, karena sudah bagian bab 3, saya akan lempar kepada Tias. Tias, dipersilakan. Bab 3, yang pertama rancangan penelitian. Rancangan penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu terdiri dari 1 faktor dan 3 ulangan. Untuk waktu dan lokasinya tersendiri dilaksanakan pada tanggal 22 sampai 26 April 2021. Lokasi penelitiannya berada di 3 tempat, yaitu yang pertama berada di Kabupaten Cianjur, yang kedua di Kabupaten Bandung, dan yang ketiga di Kota Bandung. Kemudian untuk jenis penelitiannya, dalam penelitian ini menggunakan penelitian kausal komparatif. Yang kedua, selanjutnya populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini yaitu semua jenis jagung, dan untuk sampelnya yaitu terdiri dari 30 butir jagung. Selanjutnya, untuk jenis data, data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif, di mana data kuantitatif ini merupakan data yang dilihat dari angka-angkanya. Kemudian untuk sumber datanya sendiri yaitu data primer, di mana data primer ini merupakan data yang diambil secara langsung melalui penelitian dan observasi. Untuk alat dan bahan, di sini kami memakai gelas plastik dan bahan yang dibutuhkan yaitu jagung, kapas, dan air keran. Di variabel penelitian, yang pertama ada variabel bebas, yaitu suhu dan intensitas cahaya. Kemudian di variabel terikat ada jagung sebanyak 27 biji jagung dan waktu berkecambah selama 7 hari. Metode pengumpulan data yaitu kami memakai metode observasi, di mana metode ini merupakan metode pengumpulan data dengan cara pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena yang sedang diselidiki menurut Sutrisno Hadi. Dan terakhir yaitu metode analisis data dan uji hipotesa. Di sini kami memakai 2 hipotesis, yaitu yang pertama hipotesis pengaruh perlakuan. Untuk Hanol bisa dilihat sebagai berikut. Kemudian dan hipotesis yang kedua ada hipotesis pengaruh kelompok. Untuk hipotesisnya bisa dilihat di slide. Mungkin cukup sekian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Semoga dengan adanya proposal penelitian ini dapat membantu proses penelitian kami. Terima kasih. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.